Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa tafdilihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi alladhi addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'asr, demi masa, demi zaman, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi, khosaro, illalladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali 4 kategori kata Allah, yang mereka beriman, mereka beramal soleh, dan mereka saling menasehati untuk sabar dan menasehati sesuatu yang hak, yang benar. Terima kasih Pak, jazakallah khair. Bapak-bapak, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan di sini saya mohon izin terutama kepada para senior-senior ya. Barakallahu fikum. Kami di sini tak lain dan tak bukan hanya mengamalkan firman atau perintah Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan pengingat karena pengingat itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan teruntuk sepupunya yang junior, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Nabi kita Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah ini Nabi kita anaknya Abdullah, kalau di sini jadi Tola ya. Nah, Abdullah bin Abbas anaknya Al-Abbas. Al-Abbas sama Abdullah ini adik kakak. Maka Nabi dengan Abdullah bin Abbas ini misanan, sepupuan. Paham gitu bapak-bapak, adik-adik? Nabi mewasiati, kala itu Abdullah bin Abbas umurnya masih seperti ini nih, gulam. Gulam itu anak-anak usia ya sekitar 9 sampai 15 tahun. Nabi mengatakan, ini saya bacakan yang riwayat selain Tirmidzi, karena yang masyhur di telinga kita adalah riwayat Tirmidzi. Tapi saya bacakan riwayat selain Tirmidzi. Berbunyi, ihfadillah tajidhu amamak. Jaga Allah, maka kau akan dapati seakan-akan Allah ada di hadapanmu. Maka Nabi memberikan wejangan selanjutnya, ta'arraf ilallah fi rakha ya'rifuka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah atau capero kepada Allah di saat-saat susah, di saat-saat lapang. Maka Allah akan ingat kita saat kita susah. Itu kata Nabi Muhammad, ta'arraf ilallah fi rakha ya'rifuka fi syiddah. Kalau lagi lapang, caper sama Allah. Jangan pas lagi nggak ada fulus ingat sama Allah. Pas lapang, pas fulus kafir, istri nurut,
makanan ada, itu saat-saat yang pas untuk kita caper sama Allah. Itu wasiat Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Jadi saya pengen nih bapak-bapak hafal. Jadi saya mohon izin, ayo saya baca dan bapak mengikuti. Bisa bapak-bapak ya? Ayo bapak-bapak. Suaranya harus lantang karena rejal ini ya. Ta'arraf ilallah. Waduh kurang kenceng ini Pak. Ayo Pak, saya mohon dukungan. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifuka fi syiddah. Nah ini udah hafal hadis nih. Ini kalau dijadikan pedoman hidup, zen insya Allah hidupnya. Ta'arraf, kenalkan dirimu ke Allah, Allah akan ingat kala genting nanti. Bapak-bapak, para hadirin dan hadirat jika ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kebiasaan orang soleh, tatkala mereka lagi kondisi lapang, mereka itu giat ibadah. Lagi sehat, banyak fulus, banyak sohib, orang tua ada, anak lengkap, bed maksud zen ada. Orang-orang terdahulu justru mereka semakin taat dalam kondisi seperti itu. Karena kejayaan, kekayaan, kata Allah di Al-Quran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari kejayaan, kekayaan, kekuasaan itu silih bergantikan di antara manusia. Saya kalau gesah atau cerita sama abi saya itu nyebut, ya Umar, dulu di Jember ada orang kaya, Fulan bin Fulan, rumahnya di Talang Sari situ. Oh iya, terus sekarang habis, tidak ada. Padahal sugini wong, tokonya di mana-mana, rumahnya di mana-mana. Hari ini anaknya fakir semua, hari ini anaknya miskin semua. Itu hak Pak. Orang itu tapi nggak saya sebut, saya nggak nyebar aib, tapi ini fakta. Dijadikan pengingat buat kita. Artinya apa? Yang kita miliki nggak selamanya ada. Ada masa fakir itu ada, masa miskin itu ada. Terutama ami-ami yang sudah senior nih, ini udah mengalami nih badai kehidupan itu sudah mengalami. Tadinya sehat, tahu-tahu tangannya tidak bisa gerak. Tadinya sehat, pas latihan tidak gerak, sekarang gerak. Ada. Tadinya sehat, baru tidur. Tak bisa. Tadinya sukses. Hancur itu saja. Saya 3 hari ini sering jalan di Sri Tanjung. Pak Arif Beban, Masya Allah, jazakallah khair. Saya banyak belajar dari beliau. Saya jalan bareng di Sri Tanjung. Beliau banyak berbagi pengalaman hidup luar biasa. Saya baru kenal sama beliau, tapi banyak petua-petua dari beliau. Jazakallah khair. Luar biasa. Artinya apa? Ini yang bilang di kalangan pemuda. Pemuda ini ya halunya besar. Apa ya halunya? Sok-sokan. Merasa paling satir, merasa paling tinggi, merasa paling pintar, paling enak, merasa paling paham semuanya. Harusnya yang muda-muda ini nasihat buat saya juga. Kalau ada orang yang lebih senior, lebih tua, itu dihormati. Dan diajak disani, gimana? Ini dulu gimana? Insya Allah beliau-beliau ini banyak pengalaman hidupnya. Jayanya, akumnya, naiknya, jatuhnya udah punya. Sehingga kalau yang muda-muda ini mau nyadar diri, belajar sama beliau, terima ujangan, zero. Kita jadi punya bekal hidup. Maka, adik dan teman-teman yang masih muda, yang masih merasa muda, umur 40 masih muda. Nabi itu jadi nabi itu di usia produktif masih muda. Jangan-jangan datang sama yang lebih tua ngobrol. Jangan diceritain yang lebih tua, jangan. Yang lebih tua lebih paham dari itu. Sampai ada orang ini anak kemarin sore. Karena mereka Insya Allah baru kalau filmnya bapak yang senior itu mau bawa jaga dan ajak mereka gimana.
ibadah tadi itu untuk bisa mengenal Allah, bisa lebih dekat sama Allah. Memang ya semua harus jadi ustaz. Betul, setuju. Apa yang mau gagal? Siapa yang mau ganti orang saya? Tapi saya salut sama orang-orang yang dia sukses, tapi mereka dia membantu jalan dakwah. Ini ingat, bukan punya hakim, bukan punya saya. Yang tidak punya uang disupport, yang punya uang disupport. Pakai materi, yang tidak punya support tenaga, yang punya ilmu share tulisan, yang punya ilmu berdakwah, yang belum ilmu belajar, yang malam nggak tahu bang. Ini yang dibutuhkan, karena masa jaya itu sebentar. Ada masa-masa sulit yang kalau kita di masa jaya, kita waktu lapang, waktu VA, waktu zen, kita kenal sama saat-saat sulit nanti. Apa? Ini, saya kemarin ngobrol-ngobrol sama khol saya. Ya, bapak-bapak lagi mau makan bakso, tiba-tiba dibilang sama Pak, motornya hilang. Oh, kira-kira enak gak makan bakso itu? Tapi masa-masa sulit seperti itu banyak di hidup. Nanti fulusnya jatuh. Saya jalan sama adik saya di Jember sana. Oh bukan, bapak saya pulang dari masjid nemu uang jatuh besar nominalnya. Kira-kira yang kehilangan uang itu merasa susah nggak bapak? Kalau masalah hilang maksudnya. Kok sebenarnya baru biru mikro pusing. Dan itu pasti ada. Nanti sandalnya putus, motor hilang, istri sakit, meninggal, itu ada. Jadi saya mengingatkan buat diri saya juga dan seluruh hadirin dan hadirat, ayo mumpung lagi lapang, kita ingat sama Allah Subhanahu. Baru ini apa dari tadi? Baik, kita lanjut. Kita harus membedakan diri kita dengan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin itu disinggung di beberapa ayat di Al-Quran oleh Allah. Salah satunya di surat Al-Ankabut ayat 65. Allah berfirman, "Wa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahud-din. Falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun." Waktu di laut naik kapal, diguncang-guncang ombaknya oleh Allah, mereka nyebut orang-orang kafir itu. Waktu di laut terombang-ambing, ya Allah, ya Tuhan. Ada orang ateis, kalau saya dengar ceritanya, mereka tidak percaya sama Tuhan. Begitu oleng dikit kapal, ya Tuhan, percaya ke Tuhan. Saat-saat genting ingat Tuhan. Tapi apa? Falamma najjahum, waktu mereka lolos dari lautan, dari ombak tersebut, idza hum yusyrikun, balik lagi kafir lagi. Ini disinggung nih. Dan yang disinggung oleh Allah di ayat ini siapa? Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Abu Jahal kan gembongnya orang-orang musyrik. Anaknya Ikrimah ini masuk Islam. Sahabat yang akhir-akhir tahun ke-8 beliau masuk Islam waktu Fathu Makkah. Dan beliau berjuang melawan orang-orang Romawi di perang Yarmuk, mati syahid saat perang Yarmuk. Si Ikrimah bin Abi Jahal ketika tahun ke-8 itu terjadi pembebasan kota Makkah. Nabi masuk ke Makkah, Nabi membebaskan kota Makkah. Ini nggak mau beriman, malah kabur ke negeri Afrika. Baru naik kapal diguncang-guncang sama Allah. Fazza, dia takut dia. Lalu dia katakan, ya Allah, kalau aku bisa sampai ke daratan selamat, aku mau beriman sama Muhammad. Gak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau ya Allah, di kapal. Dan Muhammad adalah utusan. Subhanallah, ketika itu dia selamat.
Dia nggak jadi ke Habasyah, dia balik lagi ke Makkah, ke kota Madinah, ke Makkah. Maka dia masuk Islam saat itu. Ayat ini diabadikan, tapi beliau sadar. Artinya apa? Orang-orang yang nggak ingat Allah saat lapang, mereka nggak ada bedanya sama orang-orang musyrik. Betapa banyak orang kaya masih nipu orang, udah kaya nih, masih suka haram, masih nipu orang, masih semena-mena. Loh, ini nggak selamanya yang di situ. Bisa jadi kak tetangganya yang miskin, besoknya yang kaya, dianya yang fakir. Nggak ada yang tahu keadaan seseorang. Maka saat lapang, jangan samakan diri kita dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, mereka hanya ingat Allah saat genting. Ini sampai kapan Ustaz Jadid? Sampai Isya ya Ustaz ya? Mohon izin lanjut lagi. Masih semangat bapak-bapak? Saya kurang dengar nih. Masih semangat? Masih ya. Ini Ustaz kalau ada pisang gorengnya saya Ustaz sama gawanya Ustaz. Bisa diusahakan nanti ya. Ayo yang merasa fulus, ayo ini dibagi-bagi ya. Ingat Allah saat lapang. Masya Allah. Kita lanjut lagi. Jadi kita sudah tahu bahwa sifat buruk itu mereka yang gak kenal Allah saat mereka lapang. Sebaliknya, orang-orang beriman dia selalu ingat Allah tatkala mereka dalam kondisi lapang. Maka lihatlah Nabi Daud. Nabi Daud ini nabi yang dikagumi oleh umat Islam, orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Di Perjanjian Lama di kitab Injil namanya tertulis The Prophet of David, Nabi Daud. Maka lihat Nabi Daud, beliau adalah seorang nabi pertama sekaligus seorang raja. Jadi nabi pertama yang sekaligus ngerangkep jabatan nabi saat rajanya, Nabi Daud. Nabi Muhammad SAW dia terlahir dari keluarga kaya atau miskin? Miskin. Tapi Nabi Daud nabi plus raja, luar biasa. Beliau adalah raja yang taat beribadah. Sampai Nabi Muhammad SAW memuji Nabi Daud. Khairus salati salatu Daud. Sebaik-baik salat itu salatnya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu punya kebiasaan salat malam. Jadi yang bagus sholat malam nih kayak Nabi Daud. Bapak-bapak yang sering sholat malam, coba sekali-sekali dicontoh Nabi Daud. Jadi Nabi Daud tuh tidur beberapa saat dibagi jadi 3 malam hari itu. Sepernya saya nggak bisa menjelaskan dengan detail. Intinya malam tuh dibagi jadi 3. Tidur, lalu bangun di 1/3 malam terakhir. Lalu Nabi Daud tuh tidur lagi untuk persiapan sholat subuh. Jadi Nabi Daud itu dipuji oleh Nabi bahwa caranya Nabi Daud itu bagus supaya subuh itu tetap semangat Pak. Ada subuh ini waduh namanya subuh sudah tidak sikat gigi ke masjid, sholatnya soft awal kira ngaji ternyata ngorok lagi. Mungkin sepanjang malam terlalu bersemangat ibadahnya. Tapi ala kulli hal, tapi Nabi memuji khairus salati salatu Daud wa khairus siyam siyamu Daud. Sebaik-baik puasa apa? Nabi Daud. Puasa Daud itu gimana? Sehari puasa, sehari buka. Masya Allah, pasti saya yakin ada yang sering puasa Nabi Daud di sini. Kana yanamu nisfal lail. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi. Daud itu tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu, lalu 1/3 dibuat salat malam. Wa yanamu sudusahu, dan 1/6 sisanya itu dibuat tidur. Wa yasumu yawman wa yuftiru yawman, puasa sehari batal sehari, puasa sehari batal sehari. Bayangin, apa ada raja kayak Daud? Solinya pateng, puasanya semangat. Oh, raja makan anggur lu bisa. Raja, yus ngapain anak puasa? Anak yang ngasih orang buko, ya kan? Itu orang kaya. Antum tidak puasa, sudah. Biar dapat pahalanya orang yang buko. Aku lihat bagus. Tapi Nabi Daud
di masa-masa kejayaannya luar biasa. Puasa, sholat malamnya. Maka harusnya Nabi Daud itu jadi motivasi buat kita, khususnya kita-kita yang kaya, yang jaya. Ingat, posisimu itu disukai oleh banyak orang. Dan ingat, gak semua orang tulus mencintaimu. Betapa banyak orang yang hasud atau hasad dengan kejayaanmu. Maka mumpung lagi lapang, minta perlindungan. Mudah-mudahan orang-orang gak jahat sama anak. Mudah-mudahan anak semakin kaya, semakin bertakwa. Banyak istighfar, banyak sedekah. Ya, subhanallah. Ini Pak, pelajaran penting. Saya ini sebenarnya sempat diskusi sama salah satu ustadz saya. Saya sempat ngobrol-ngobrol juga beberapa waktu yang lalu sama paman-paman saya. Jadi itu luar biasa, Pak. Ada tuh orang-orang kaya yang mereka itu sudah cukup ya, misalkan sudah cukup, dia sudah puas nih, beli sana, beli sini, bebaskan sana, bebaskan sini. Setelah itu dia stop, dia tidak mau memperbanyak itu lagi. Apa yang dia lakukan? Kalau ada uang lebih, dia datengin tuh pemuda-pemuda itu. Ditanya misalkan, ya Umar misalkan, Umar bisa kerja apa? Misalkan saya bisa dagang. Ada, ini modal sekian, pakai buat kerja. Tapi ingat, ini dipinjami. Ini luar biasa membantu. Ingat, tapi beliau yang seperti itu bilang, ini anggap uang gak balik sudah. Ana memang niat sedekah, tapi Ana mau ngajarin orang-orang ini biar tanggung jawab. Karena sebagian orang kaya ini ala kulihal sedekah, tiap tahun zekat, tiap tahun zakat. Akhirnya orang-orang yang dapat zakat tuh mentalnya minta tiap tahun, ngarep tiap tahun. Ini mau sampai kapan kemiskinan? Tradisi-tradisi seperti ini terus ada di negeri kita. Maka yang kaya-kaya itu mending dipanggil saudaranya, siapanya, panggil. Kalau butuh apa? Butuh rosma, butuh dana, butuh sekian, ya silakan pakai buat kerja. Kalau perlu tanda tangan, dan itu yang dilakukan oleh orang ini, Pak. Dan luar biasa, Pak. Hebat orang itu. Makin zen hidupnya. Dan orang lain makin terbantu. Plus menghilangkan mental kemiskinan. Karena ya Allah, udah aziz sama sekali minta nunggu kayak. Dan ini pelajaran penting. Selesai. Ini kan saya berbagi cerita ya. Jenengan boleh sependapat atau tidak, tapi ini pengalaman bagus, Pak. Ada loh orang-orang seperti itu. Jadi gak ngajari orang biar punya mental pengemis. Ayo kerja, nanti punya kaki, punya tangan, tak kasih kerjaan ini. Itu sehat. Dan ini yang perlu dibudayakan lebih. Apalagi ini masuk bab ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya, jadi gitu ya Bapak-bapak ya. Lalu Allah berfirman kepada putra Daud, Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Daud tuh punya anak Nabi Sulaiman. Sulaiman itu anaknya Daud. Ya, kerajaannya seluruh di bumi ini taat sama Sulaiman. Bahkan jangkrik-jangkrik, semut itu takut sama kejayaannya. Jin pun ikut dalam kekuasaannya. Maka tatkala Sulaiman mulai tumbuh dewasa, Allah ingatkan Nabi Sulaiman, ya. Ikmalu ala Dawud syukra. Hei keluarga Daud, hendaknya kalian banyak-banyak bersyukur. Wa qalilum min ibadiy syakur. Sedikit loh hamba-hambaku yang mau bersyukur. Dan para ulama ketika menafsirkan ayat ini, ada yang berpendapat bahwa kekayaan itu biar langgeng ke anaknya, biar langgeng ke keturunan-keturunannya. Itu Pak caranya. Ingat Allah, bantu orang yang baik sama orang. Karena orang yang kaya nih, luar biasa Pak. Dia dalam ujian sebesar-besarnya, nanti tahu-tahu terbesit sombong, nanti takut tiba-tiba ada ketakutan hartanya habis. Alhamdulillah. Apa itu akan selamanya jadi miliknya? Dan Allah mengingatkan ini kepada Sulaiman. Dan subhanallah, sebab Sulaiman itu bersyukur, Daud itu bersyukur, ingat Allah, kejayaan diteruskan oleh anaknya. Ini harapan bapak-bapak.
Anaknya meneruskan bapak. Siapa bapak yang nggak mau seperti itu? Anaknya masih kecil aja tumbuh, bilang hadza waladi, ini anak. Apalagi udah besar, bapaknya deh dirasmali, sudah anaknya dikasih dana, dikasih, wah, disuruh melanjutkan. Tapi gimana agar Allah ridho sama itu? Ingat Allah saat apa dan bersyukur sebanyak-banyaknya. Allah, kejayaan harapan semua orang. Siapa yang gak mau berjaya? Jabatan tinggi, kekayaan, kekuasaan, siapa yang gak mau? Itu adalah impian pria. Harta, tahta, dan apa? Harim, ya. Harta, tahta, dan harim. Masya Allah, semua kita yang di masjid ini demen sama itu. Harta, tahta, harim. Tapi kebalik, Pak. Harim, tahta, baru harta. Itu rejal. Harim dulu, yang rusak itu harim, Pak. Setuju Bapak ya? Setuju apa enggak ini? Setuju ya, bisa anggaplah setuju lah ya. Ingat, Nabi Muhammad SAW itu bersabda, dan hadis ini sering kita dengar. Ittanim khamsan qabla khamsin. Ya, ingat-ingatlah yang 5 sebelum datang yang 5. Apa kata Nabi Muhammad? Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tua datang. Betapa banyak bapak-bapak yang sudah tua itu, ya Allah, bilang ke anaknya, Abi mondokkan kau, karena Abi menyesal. Kenapa Abi tidak belajar agama tadi? Abi pengen anak-anaknya Abi belajar agama, biar kau tuh lebih hebat dan biar kau tuh paham agama. Nah, ini ucapan penyesalan terjadi ini kata Nabi Muhammad. Syababaka qabla haramik, masa muda. Jadi yang muda-muda, termasuk adik-adik ini, ayo semangat. Kalau Anda difasilitasi oleh orang tua Anda untuk sekolah agama, apalagi, wah, harusnya semangat. Betapa banyak pemuda di sana yang mereka mau mondok, bapak ibunya nggak mampu, atau mereka bapaknya mau mondok, kan anaknya nggak mau mondok. Tapi orang yang mondok belajar agama, apalagi dibiayai untuk sampai beasiswa kuliah di mana, luar biasa. Harusnya bersyukur. Karena orang tua itu menginginkan kebaikan, karena orang tua itu pengen anaknya lebih baik dari orang tuanya. Lalu wa faragaka qabla syughlik. Faragaka qabla syughlik. Masa senggangmu sebelum datang masa sibuk. Ini ajib nih. Zaman sekarang, saya itu jalan sama Pak Farid Debat pagi-pagi. Saya tanya, Pak Farid, kok jalan? Yang jalan sedikit. Iya, sebagian di Belambangan kata beliau, tapi banyak yang nggak jalan. Ini gimana ini? Sampai ada yang bilang, wah enakan jeli, Ustaz, sambil gawah, sambil ngapain jalan? Yang jalan tuh yang sakit, subhanallah. Yang jalan, yang olahraga itu yang sakit, yang jelis itu sehat. Oke. Mumpung senggang jalan pagi, mumpung senggang pikir pagi, mumpung senggang baca. Kemarin ngobrol sama salah seorang, suruh baca, ngomongnya wis pokoknya 2 halaman, jangan lebih. Si 2 halaman tuh si bisa abang ini. Gak lebih, nggak bisa. Ya aku lihat baca. Jangan cuma jelis depan rumah, jebal jebu, waktu terbuang, rugi Pak, rugi adik-adik. Apalagi di masa-masa muda ini, ayo apalin Quran, apalin hadis, belajar sama yang lebih tua, tanya pengalaman hidupnya, itu baru hebat. Karena kita akan sibuk, sebelum kesibukan itu datang. Waktu senggang itu jadikan untuk membahas obrolan-obrolan yang bermanfaat. Ya jangan kalah fadi, jangan omong kosong terus. Ngobrol itu obrolan yang bermanfaat. Silaturahmi, kalau bisa nggak gibah, saling ingetin satu sama lain, dan lain sebagainya, banyak. Lalu wajinaka qabla fakri, kekayaanmu sebelum datang masa miskinmu. Ya, ingat, berarti Nabi ngingetin nih, kaya nggak selamanya kaya, bisa jadi miskin. Betapa banyak orang kaya di akhir-akhir hidupnya kebakaran tokonya habis. Betapa banyak orang kaya di akhir-akhir hidupnya anaknya zakat, rebutan warisan, rebutan pengen ini pengen itu.
Betapa banyak orang kaya di saat-saat kejayaannya mati. Ingat, gak selamanya enak, gak selamanya fit. Mumpung lagi itu dijaga benar-benar. Wasihhataka qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Wahayataka qabla mautik, dan waktu hidup sebelum datang masa kematian itu tadi. Masih semangat Bapak-bapak? Masih ya? Ini waktu Isya berapa menit lagi Bang Walid? Masih 10 menit lagi ya. Baik. Kita lanjut insyaallah. Ada seorang tabi'ut tabi'in. Beliau bernama Khalid bin Ma'dan. Beliau ini meninggal di zaman dinasti Umayyah, di zaman Raja Umar bin Abdul Aziz. Beliau orang soleh, beliau seorang ulama. Beliau mengatakan, "Idza futiha bab min abwabil khair laka fabadir ilaih." Hei orang-orang, kalau dibukakan pintu kebaikan buat kalian, maka bersegeralah untuk meraih pintu tersebut. Fa innaka la tadri mata yughlaq anka. Karena kau nggak tahu kapan pintu itu ditutup untukmu. Maka ayo, lagi senggang, lagi kaya, lagi sukses, lagi hebat, panjang umur, sehat, ini coba dijaga betul-betul. Oh, fisiknya dijaga, anaknya dijaga, istrinya dijaga, jaga semua hubungannya dijaga, jaga semua. Karena mumpung bisa, kalau nggak bisa tinggal nyeselnya nanti. Dan ingat Allah saat lapang, Allah akan ingat tatkala sulit. Bapak-bapak sempat mendengar kisah masyhur tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini dakwah ke kaumnya. Kaumnya mogok, kaumnya bandel, tidak mau untuk beriman sama Nabi Yunus alaihissalam. Apa yang terjadi? Nabi Yunus hawas, Nabi Yunus marah, pergi meninggalkan kaumnya, naik kapal. Subhanallah, kapalnya ini kepenuhan. Diundi, ayo biar gak penuh kita putuskan untuk, Nabi Yunus yang bilang, kita putuskan untuk mengurangi 1 orang. Siap-siap diundi. Undian pertama Nabi Yunus keluar namanya. Undian kedua Nabi Yunus lagi. Undian ketiga Nabi Yunus, dibuang Nabi Yunus ke laut, dimakan ikan paus. Dibuang ke laut, ditelan ikan paus. Subhanallah. Allah berfirman surat Al-Anbiya, wa Dzannun, dan ingatlah kepada Dzannun, nama lain dari Nabi Yunus. Idzahaba mughadiban, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dengan kondisi marah. Fadhanna anna lan taqdir alaihi fanada fi dhulumat, ya, maka dia pergi tanpa izin dari Allah. Maka terjadilah apa yang terjadi, dimakan oleh ikan paus. Tatkala dimakan, dimasukkan di perutnya ikan paus. Ikan paus ini, Pak, besar apa kecil? Besar. Masuk ke laut, laut itu semakin dalam semakin terang, nggak Pak? Dalam, semakin gelap, dan kondisinya lagi badai besar. Maka Nabi Yunus ingat sama salahnya dan dia minta sama Allah. Doa ini terkenal, harusnya kita baca. Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Para ulama untuk menafsirkan ayat ini, Pak, Nabi Yunus itu ada di 3 kegelapan, Pak. Kegelapan perut paus. Perut paus ada, keke itu gelapnya, Pak. Ya ada internet, no sinyal di situ. Masuk ke laut gelap, kondisi badai, 3 kegelapan. Dan itu di malam hari. Fanada fid dhulumat. Makanya sigonya sigo jamak. Dhulumat banyak karena ada beberapa kegelapan. Bayangin, kalau kita wis putus asa sampai Allah wis pasrah wis. Tapi dia enggak pasrah, Nabi Yunus. Tetap berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau tokonya itu sepi, supnya barit,
Duduk, jangan ngeluh. Telepon sohibnya. Ya apa? Wah, suke barit iki. Jangan ngeluh, Pak. Duduk taruh, jangan curhat sama orang. Minta sama Allah, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sering-sering nyebut itu. Barangkali ya, itu terima cairan, rezeki lancar dan lain sebagainya. Maka ayo, selagi kita lapang, selagi kita sehat, selagi ruh masih ada di jasad kita, ayo semangat beribadah dan banyak-banyak baca doanya Nabi Yunus. Diam-diam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa kali? Banyak-banyak Yunus. Biar apa? Tadi, biar kemudahan itu selalu menyertai kita. Siapa yang dapat dengar seruannya Yunus? Sahabat? Nggak ada. Orang nggak tahu. Mungkin taunya pausnya. Pausnya udah masuk ke laut. Udah nggak tahu sudah. Tapi Allah dengar. Allah dengar itu. Dan Nabi Musa alaihissalam, tatkala beliau diusir, beliau kabur dari suatu negeri. Beliau duduk banget. Capek beliau, di sini ditolak, di sana ditolak. Kalau balik dibunuh sama kaumnya. Maka Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, anugerah-anugerah baik yang kau turunkan kepadaku, aku sangat fakir untuk itu ya Allah. Aku pengen itu ya Allah. Dikasih harem sama Allah, dikasih kerjaan sama Allah subhanahu. Jadi kalau capek, sepi, susah, jangan keburu curhat sama manusia, deket sama Allah. Yang susah jadi lapang, yang lapang mudah-mudahan langgeng. Kalau ada ujian qadar Allah mudahkan setelah itu. Karena banyak Pak, kerutan di dunia ini banyak. Dan Masya Allah yang lebih tua pasti udah banyak mengalami itu. Maka Allah kisahkan Nabi Yunus di surat yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Saffat, ya. Allah singgung Nabi Yunus. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau Yunus itu alaihi salam, waktu dia lapang, dia tidak termasuk orang-orang yang memuji Allah atau ingat sama Allah. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka Yunus itu akan kekal selama-lamanya di perut paus sampai hari kiamat kelak. Ingat Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau seandainya waktu jaya dia nggak ingat sama Allah, dia nggak sering-sering bertasbih, apa yang terjadi? La bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Akan tetap di perutnya paus sampai hari kiamat. Tapi apa yang terjadi saat pausnya muntah? Dilempar itu Yunus ke pantai. Luar biasa ya, nanti bisa dimurojaah lagi kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah inspiratif itu bisa menambah keimanan kita biidznillah ta'ala. Maka ingat, ini wejangan buat saya juga. Kalau kita lapang, banyak fulus, anak sehat, istri sehat, keluarga aman, ada yang dimakan, cukup, apa lagi sih? Kalau memang fulan itu lebih tajir dari kita, ya kenapa? Kita doain dia. Kita doain mudah-mudahan dia itu semakin muda, semakin banyak amalnya, semakin perhatian sama orang, semakin ngerti, semakin paham agama. Karena kata Nabi, ni'mal malis salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta itu ada di tangannya orang yang soleh. Benar Pak. Jadi kalau yang lagi banyak fulus, ingat sama Allah. Istrinya sehat, ingat sama Allah. Dan ini penting untuk kita sering-sering ingat ini. Ta'arruf ilallah firraha ya'rifuka fi syiddah. Ini dijadikan pegangan bahwa buat saya dan bapak-bapak dan adik-adik sekalian ini. Ingat Allah, langkah ingat Allah. Jadi jangan sampai kita gunakan kejayaan kita untuk maksiat, foya-foya dan lain sebagainya. Yang sehat ibadah, yang muda yang belum zuat mau dapat harim yang soleha, kitanya dulu yang jadi soleh. Jangan ekspektasinya mau zen, kitanya nggak zen. Kita harus jadi orang yang zen, yang sudah zuat. Maksud saya, terus perbaiki diri. Kalau kita lagi zen, ingat sama Allah,
Ingat Pak, ini penting Pak, karena kalau udah masa-masa susah itu datang, jangan sampai Allah nggak kenal sama kita. Kenal saja masih bingung kadang-kadang gitu. Gimana solusinya ini? Ya, jadi itu wejangan buat saya juga. Jadi ingat, kita harus caper sama Allah. Capernya sama Allah. Nggak perlu caper sama manusia. Capernya sama Allah. Yang menjadi pegiat dakwah, lalu dakwahnya sukses, jangan sombong. Yang muda jangan sok-sokan. Khawatirnya nih waktu muda belagu atau ya hanu sama yang lebih tua, ya di masa tuanya dikurang ajarin sama anak-anak muda. Nggak tahu. Tapi ingat, yang anak-anak nih kita harus bakti sama orang tua kita. Jangan sampai anak kita durhaka sama kita karena kita buruk sama orang tua kita. Karena nggak selamanya kita jaya, nggak selamanya orang tua kita ada, anak kita ada. Makanya ada perkataan mumpung lagi bersama keluarga, bersama harta. Nikmati sebaik-baiknya dan berikan manfaat sebanyak-banyaknya. Itu ya, Bapak-bapak. Dan banyak ya kisah-kisahnya. Kalau mau kisah buruk banyak. Fir'aun, dia raja, saking pamornya itu tinggi sampai ngaku Tuhan. Itu manusia Pak, minta rakyatnya untuk nyembah dia. Apa yang terjadi? Di akhir hayatnya dia ngejar-ngejar orang yang berdakwah untuk dia. Dikejar ke lautan, ke Laut Merah. Sampai akhirnya Musa mukulkan tongkatnya, lautan terbuka, masanya berang Musa sama pengikutnya Bani Israel. Tatkala Musa sudah sampai di daratan, ditutup sama Allah lautan itu. Maka Allah singgung kisah itu di Al-Quran, Bapak-bapak. Allah katakan, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun itu waktu ditutup lautan, dia tahu dia akan mati. Dia katakan, kata Allah, sampai waktu dia mau tenggelam baru dia ingat Allah. Apa yang terjadi? Dia mengatakan, amantu, aku beriman ya Allah kepadaku, annahu, bahwa engkau ya Allah, la ilaha illalladzi amanat banu Israil, gak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku tergolong orang-orang muslim. Apa diterima sama Allah Tuhannya? Enggak, dibiarno sama Allah. Allah katakan, al-an faqad asait. Sekarang ya kau baru menyesal. Kau baru menyesali yang lalu-lalu. Wa kunta minal mufsidin. Waktu jaya kau termasuk orang-orang yang merusak bumi ini. Dibiarkan sama mati dalam keadaan kafir. Gak cukup di sana, namanya disebut-sebut sampai akhir zaman keburukannya. Dan nanti mudah-mudahan kita tidak bersama Fir'aun. Kalau kita di surga kita akan lihat itu, kita akan nobar siksaan Allah kepada Fir'aun, raja yang bengis dan kejam, dolim terhadap rakyatnya. Semakin tinggi, lu ngaku Tuhan. Itu balasannya. Maka terakhir dari saya, agak mundur sedikit sebentar, nggak apa-apa ya. Maka mumpung lapang, ayo taat ibadah, karena ulama menjelaskan kenapa kita harus ingat Allah saat lapang. Rasulullah SAW bersabda, idza maridul abd aw safar, kalau seorang hamba itu sakit ya, atau dalam keadaan susah, atau dia lagi musafir, lagi pergi, kutiba lahu mithla ma kana ya'mal muqiman shahihan. Maka kalau dia waktu lapang, dia itu beramal dengan amal yang banyak. Waktu dia safar atau dia sakit, dia nggak bisa beramal. Pahalanya itu akan tetap dia dapatkan. Contoh misalnya, ada orang suka sedekah terus tiap kaya. Ini bahkan ada orang, subhanallah, paginya orang dia sudah mengeluarkan uangnya untuk bagi-bagi kue ini di sekitar alun-alun situ. Luar biasa, Pak. Allah akan ingat nanti dalam kondisi genting. Dan itu luar biasa. Kalau nanti qadarullah gak bisa atau udah meninggal dunia, pahala itu akan tetap dia raih. Kenapa? Sebabnya waktu lapang, waktu jaya dia membiasakan untuk itu.
Bapak-bapak misalkan yang sering rajin sholat malam, tiba-tiba sakit nggak bisa sholat malam, waktu nggak sholat itu tetap dapat pahala sholat malam, Pak. Dan ini Nabi yang mengatakan. Maka saya memotivasi diri saya dan seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini, ayo ingat Allah saat lapar, Allah akan ingat kita saat sulit. Ingat Allah, jangan sampai nggak ingat sama Allah. Sekian dari saya, cukup insya Allah. Nggak perlu ada pertanyaan insya Allah, karena semua bisa dicari di internet. Yang penting sumbernya pas, ya. Sumbernya pas karena sudah ada juga. Jazakumullah kulla khair. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.